Baik ya. Jadi hari ini kita akan mulai mempelajari tentang controlling ya. Jadi bagian fungsi manajemen yang keempat. Ya. Nah, oke. Fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau controlling. Nah ya, jadi fungsi yang tiga yang telah kita pelajari yaitu planning, organizing, directing itu nggak akan pernah efektif apabila fungsi pengawasannya tidak dilakukan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena setelah direncanakan, kemudian dibuat pengorganisasian, dibagi pekerjaannya, dibagi jabatan, kemudian dilakukan tapi tidak dikontrol, ya itu pasti hasilnya tidak efektif, ya tidak efektif, karena tidak semua orang itu bisa dilepas begitu aja, ya jadi harus ada yang namanya kontrol seperti itu. Nah kita lihat ya definisi dari controlling ya. Nah apa itu controlling? Controlling adalah pengawasan atau pengendalian ya, pengawasan atau pengendalian. Proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Oke. Konsep penerapan standar, pengukuran kegiatan dan tindakan korektif. Nah, di controlling ini ya, yang pertama harus dilakukan adalah penetapan standar. Ya, menetapkan standar. Nah, kemudian pengukuran kegiatan dan tindakan korektif. Ya, pertama dulu dibuat penetapan standar. Ya. Nah, misalnya penetapan standar nih. Contoh, misalnya standarnya seorang harus masuk ke kantor itu jam 8, pulang jam 5. Nah, itu standar. Nah, kemudian dilakukan pengukuran kegiatan. Hadir nggak dia jam 8? Betul nggak dia pulang jam 5 tadi? Nah, dan tindakan korektif. Nah, apabila salah, nah dilakukan tindakan korektif. Nah, ya, itu contoh tadi. Bisa juga misalnya contoh lain apa? Nah, penetapan standar. Misalnya waktu kerja, ya, penetapan standar waktu kerja selama 5 jam per hari. Nah, ya, kemudian dilakukan pengukuran kegiatan. Nah, berapa ada nggak karyawan ini masuk dia 5 jam per hari. Nah, kalau nggak masuk kemudian langkah berikutnya adalah dilakukan tindakan korektif. Nah, kalau dia nggak masuk misalnya ditegur, ya ditegur, ditanyakan kenapa dia nggak masuk selama 5 jam. Nah seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan hasil dibanding dengan rencana standar tadi. Ya. Jadi pengawasan ini aktivitas menemukan ya. Kemudian mengoreksi penyimpangan yang terjadi di lapangan itu, dikoreksi ya. Hasilnya dibandingkan dengan rencana kerja standar. Nah, kalau ada bias, kalau ada perbedaan antara standar dengan hasil kerja, nah itu dikoreksi. Kenapa bisa menyimpang? Ya. Nah, itulah fungsi dari pengawasan. Oke, kita lihat. Nah, ya, jadi ada 3 tipe pengawasan, ada 3 tipe controlling. Ya. Yang pertama adalah pengawasan pendahuluan namanya ya. Feed forward count ya. Umpan feed forward, umpan maju maksudnya, pengawasan pendahuluan. Yang kedua adalah pengawasan concurrent ya, yang sedang berjalan. Yang terakhir adalah pengawasan umpan balik, feedback count. Oke, kita lihat apa itu. Nah, yang pertama tadi ya, feed forward control, pengawasan pendahuluan. Nah, pengawasan pendahuluan ini deteksi, antisipasi masalah, penyimpangan dari standar, tujuan, dan boleh korektif sebelum kegiatan selesai. Nah, maksudnya apa? Feed forward ini ya dilakukan biasanya sebelum
pekerjaan itu dikerjakan. Ya, pengawasan pendahuluan, ya. Nah, itu bisa berbentuk deteksi, ya. Misalnya ada apa? Tanda-tanda karyawan apa misalnya feed forward control, ya. Nah, antisipasi masalah. Jadi sebelum masalah itu terjadi, duluan diantisipasi, ya. Atau antisipasi penyimpangan. Kemudian apa dibilang boleh korektif sebelum kegiatan selesai. Oke. Nah, pendekatan aktif agresif. Nah, ini pendekatan feed forward ini adalah aktif agresif. Maksudnya apa? Efektif bila manajer mampu mendapat informasi akurat dan tepat waktu tentang perkembangan lingkungan. Nah, ya. Jadi pendekatan aktif agresif. Nah, jadi pendekatan feed forward control nih ya, manajer itu dia harus aktif serta agresif mencari informasi yang akurat. Nah, ya. Nah, ini efektif bila informasinya akurat dan tepat waktu. Jadi sebelum dimulai suatu project, ya, dicari tahu dulu sama manajernya. Misalnya dicari tahu gimana ini misalnya tentang kelakuan seorang karyawan. Nah, dicari tahu dulu tentang bagaimana kelakuan dari seorang karyawan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ya, pengawasan konkuren, ya. Nah, apa itu? Ya, dia bisa screening kontrol, ya, bisa dilakukan pada saat, atau dia disebut dengan screening control. Maksudnya apa? Pada saat project sedang berlangsung, ya, namanya pengawasan konkuren, ya. Atau dengan kata lain pengawasan ya atau tidak, diteruskan atau tidak, ya. Jadi dilakukan selama kegiatan berlangsung, di mana harus setuju dulu sebelum kegiatan selanjutnya. Nah, itu dia, ya. Jadi konkuren ini pada saat sedang berlangsung. Kemudian faktor keamanan menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Oke. Nah, yang terakhir, ya, ada feedback control. Nah, umpan balik, pengawasan umpan balik. Nah, umpan balik ini dilakukan setelah kegiatan semua selesai, ya. Jadi setelah selesai kegiatan dilihat, dulu waktu dilakukan kegiatan ada nggak yang menyimpang, ya. Kemudian mengukur hasil kegiatan yang selesai, penyebab penyimpangan dikoreksi untuk kegiatan yang lain. Ya. Jadi kalau feedback control ini dia lihat, misalnya seorang kita mau lihat seorang karyawan nih, gimana kerja dia, ya. Setelah pekerjaan itu selesai kita lihat, ya, gimana dia kerja dulunya, bisa nggak kita dipakai lagi untuk kedepannya. Nah, itu namanya feedback control, ya. Kemudian sifatnya historis dan dilakukan setelah kegiatan selesai. Oke. Nah, berikutnya kita lihat tahap-tahap proses dari pengawasan. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan, ya. Penetapan standar itu yang paling penting, ya. Jadi kalau gimana kita awasi itu, yang paling penting pertama adalah penetapan standar dulu. Untuk apa penetapan standar? Biar kita tahu nanti bisa kita bandingkan dengan hasil kerja, ya, hasil real di lapangan. Ini standarnya. Real lapangan di mana? Jadi bisa kita bandingkan dengan standar. Kemudian yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ya. Gimana kita cara mengukurnya, ya. Yang ketiga, pengukuran. Yang keempat, pembandingan prestasi dengan standar. Nah, ini yang penting, ya, pembandingan prestasi, ya, pembandingan real di lapangan dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi. Nah, ini dia, ya. Stadium pengukuran digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil, ya. Tujuan, sasaran, kota, target,
Ya. Jadi standar, contoh standar sini adalah apa? Misalnya standarnya target penjualan, ya, seberapa banyak perusahaan tersebut harus menjual produk, ya. Misalnya produknya apa? Sabun mandi, contoh. Nah, seberapa banyak harus terjual? Nah, harus ditetapkan standar dulu. Dari misalnya ditetapkan standar dalam setahun itu, dalam sehari itu harus ada 100 batang sabun yang terjual. Nah, kalau terjual 50, nah dievaluasi nanti. Kenapa bisa 50 yang terjual? Ya. Nah, contoh lain apa? Anggaran. Ya. Standar anggaran untuk buat barang itu berapa? Ya. Jadi kalau misalnya habis untuk anggaran terlalu banyak, kita langsung tahu. Kenapa? Karena memang sudah ada standarnya, ya. Berikut juga misalnya apa? Market share. Ya, margin keuntungan seperti itu juga, sasaran produksi. Nah, kita lihat ya. Jadi ada 3 bentuk standar, ya. Standar fisik apa? Kuantitas, seberapa banyak, kualitas produk. Kemudian ada standar biaya moneter, ya. Standar biaya, standar laba juga seperti itu. Ya. Jadi laba itu juga harus dibuat standar, ya. Misalnya laba sebulan berapa, itu harus ada standarnya. Kemudian yang terakhir, kecepatan produksi, waktu, ya. Standar waktu produksi, standar waktu kerja seperti itu, ya. Nah, kemudian tahap 2 tadi, ya, setelah dilakukan ditetapkan standar, kemudian dilakukan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ya. Nah, setelah ditetapkan standar, gimana cara ukurnya? Berapa sering, how often, ya, seberapa sering harus diukur. Kemudian yang kedua, gimana cara ukurnya, ya, apa bentuk pengukurannya gimana? Apakah laporan tertulis, ya, apakah inspeksi secara visual melalui telepon dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, siapa yang mengukurnya, ya, siapa yang mengukurnya? Apakah manajer, apakah staf departemen? Oke. Nah, pengukuran katanya mudah dilakukan, tidak mahal, dapat diterangkan kepada karyawan. Oke. Nah, berikutnya tahap ketiga adalah pengukuran pelaksanaan. Nah, setelah siap tadi pengukurannya pakai apa dan sebagainya, kemudian dilakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ya. Merupakan proses berulang dan terus menerus. Caranya apa? Gimana caranya? Observasi, dilihat, ya, diamati. Kemudian misalnya dengan membuat laporan-laporan secara tertulis, ya. Nah, itu juga bentuk dari controlling, ya. Nah, contoh lain misalnya apa nih? Misalnya nih siap ini saya kasih tugas ke mahasiswa. Nah, itu juga bentuk dari controlling, ya. Controlling apa? Kalian belajar nggak di rumah nih? Betul nggak? Nonton nggak nih video ini? Atau jangan-jangan cuma numpang absen aja seperti itu, ya. Dengan berbagai alasan, ya, alasan nggak ada kuota dan sebagainya, ya. Nah, kita belajar online. Coba bayangkan gimana kalau nggak ada kuota, ya. Itu semacam kita mau makan nasi, tapi nasinya nggak ada. Oke, ya. Nah, berikutnya adalah metode otomatis, ya. Yang keempat, inspeksi, pengujian dengan pengambilan sampel. Oke. Nah, setelah itu, ya, dilakukan apa namanya? Tahap 4 itu perbandingan prestasi dengan standar. Nah, di sini dia analisis penyimpangan, ya.
Jadi setelah ditetapkan standar tadi ya dilakukan pengukuran. Nah, kalau ada perbedaan antara hasil dengan standar, nah itulah yang perlu dikoreksi. Nah, dianalisis penyimpangannya ya. Nah, mengapa bisa terjadi? Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ya, pengambilan tindakan koreksi. Nah, setelah dapat kita setelah dapat di mana masalahnya ya, kemudian diambil tindakan nih ya. Nah, tindakannya itu ya bisa ada beberapa bentuk nih tindakan yang diambil. Yang pertama, standarnya diubah. Nah, mungkin karena nggak bisa diikuti, mungkin standar yang telah dibuat itu terlalu tinggi, jadi nggak bisa diikuti oleh karyawan, tidak bisa diikuti oleh pekerja. Nah, jadi bisa diambil koreksi itu yang pertama, standar itu yang diubah, diturunkan misalnya standarnya, atau pelaksanaannya yang diperbaiki. Ya, atau yang kedua, ini karyawan ini yang harus diperbaiki, atau pelaksanaan apa misalnya contoh lain itu yang harus diperbaiki, bukan standarnya yang diubah. Atau bisa jadi kedua-duanya ya, standar diubah, pelaksanaannya juga diperbaiki. Nah, oke ya. Jadi cukup untuk hari ini saya rasa ya. Di tengah keterbatasan kita nih ya, mau apa ya, jangan ada alasan tidak ada kuota untuk belajar online. Waduh, saya nggak tahu lagi harus komentar apa ya, karena kita diwajibkan belajar online. Coba bayangkan tapi nggak ada kuota. Oke. Nah, jadi ada tugas yang harus dikerjakan ya. Ini juga bagian dari controlling ya. Biar saya tahu kalian itu betul belajar atau tidak. Nah, apa tugasnya ya? Nah, tugasnya adalah ya, nomor 1 ya, nah ya, soal nomor 1 ya, apa bedanya feed forward control dengan pengawasan konkuren, satu lagi, dan dengan feedback control ya. Itu soal nomor 1 ya. Nah, kemudian soal yang kedua, ya, berikan contoh kasus ya, contoh kasus dilakukan tahap-tahap proses dari pengawasan ya, penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran, kemudian dilakukan pengukuran, yang keempat pembandingan prestasi dengan standar, yang kelima pengambilan tindakan koreksi. Nah, coba dibuat sebuah contoh kasus. Nah, ya, jadi ada 2. Oke ya, selamat dikerjakan ya.